Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Sihir ini bagian daripada dosa besar yang disebutkan secara jelas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, was-sihr, yang kedua adalah sihir. Dan yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-haq. Kemudian yang keempat adalah aklur riba, makan riba. Yang kelima aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari pada medan pertempuran. Dan yang ketujuh adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara jelas menyebutkan bahwasanya sihir itu bagian daripada dosa besar. Bahkan bukan hanya dosa besar, tapi sihir itu mengantarkan kepada kekufuran. Mengantarkan kepada kekufuran. Dan yang kufur daripada sihir itu adalah yang pertama yang mengajarkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, akan tetapi syaitanlah yang kufur, yang mana mereka mengajarkan sihir. Dan juga sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir, ya, mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir, maka Allah Subhanahu wa taala di sana mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan ketika ada orang-orang yang hendak belajar sihir kepada 2 malaikat ini, yaitu malaikat Harut dan Marut, maka mereka mengingatkan mereka-mereka yang hendak belajar sihir ini dengan mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini adalah fitnah, fala takfur, janganlah kalian kufur. Jadi sihir ini bukan hanya sebagai dosa besar, tapi dia adalah dosa yang mengantarkan kepada kekufuran. Dan yang kufur daripada sihir adalah yang mengajarkan sihir. Kemudian yang belajar sihir, baik itu dengan belajar secara otodidak atau dengan talaqi. Dan yang ketiga yang kufur daripada sihir itu adalah yang mengamalkan sihir. Apa itu sihir? Disebutkan sihir itu adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, jimat-jimat yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga bisa sakit, membunuh, terpisah antara suami dengan istrinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, jimat-jimat yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga bisa sakit, membunuh, terpisah suami dan istri atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para tukang sihir
mereka bisa memberikan pengaruh kepada orang yang dia sihir sehingga bisa sakit atau mungkin pada akhirnya meninggal dunia atau terpisah antara suami dengan istrinya. Itu semua bisa terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka itu tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu erat kaitannya dengan ikatan-ikatan atau biasa yang disebut dengan buhul-buhul. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah terkena sihir. Yang disebutkan sihir yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sihir tahyil, yaitu digambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Yang mana sihir tahyil ini juga pernah mengenai Nabi Musa alaihi salam, yang ketika melihat tongkat-tongkat atau tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun kemudian berubah menjadi ular, dihayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah ular, padahal itu sejatinya hanya apa? Hanya tali-tali dan tongkat-tongkat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah terkena sihir. Namun sebagian orang mengatakan gak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, karena apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir maka akan mempengaruhi wahyu. Maka yang benar wallahu taala alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam. Yang kemudian datanglah malaikat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa buhul-buhul disimpan oleh Lubaid bin Aqsam ini di sebuah sumur di bawah batu. Jadi apabila seorang hendak sembuh daripada sihir, dia harus mencari buhul-buhulnya ini. Maka insya Allah dengan ketemu buhul-buhul ini akan segera sembuh sihirnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada malaikat buhul-buhul itu disimpan di sumur di bawah batu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada malaikat untuk mencari buhul-buhul tersebut. Kemudian setelah dapat, dan ini juga disebutkan asbabun nuzul daripada surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang apabila surat Al-Falaq dan An-Nas ini digabung maka jumlahnya ada 11 ayat, dan ternyata buhul-buhul tersebut juga ada 11 ikatan. Kemudian dilepas satu persatu buhul-buhul tersebut sambil dibacakan surat Al-Falaq sampai akhir daripada surat An-Nas. Jadi sihir erat kaitannya dengan buhul-buhul. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk daripada sihir ini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah sihir mahabbah atau sihir cinta, yang biasa disebut dengan apa? Pelet. Biasa disebut dengan pelet. Yang seorang yang tadinya dia tidak cinta menjadi cinta, atau tadinya sudah cinta menjadi tidak cinta. Kemudian yang kedua adalah sihir marid, atau yang biasa disebut dengan santet. Ini yang menjadikan seorang kemudian sakit, pada akhirnya kemudian meninggal dunia. Diobati kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, diperiksa ke dokter nggak ditemukan penyakitnya, padahal itu adalah sihir. Kemudian yang ketiga adalah sihir tahyil. Sihir tahyil yaitu yang dihayalkan, yang pernah mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan dalam menggoda manusia itu ada beberapa motifnya. Jadi syaitan ketika dia menggoda manusia ada beberapa motifnya. Yang pertama adalah karena diperintah oleh tukang sihir. Jadi syaitan ketika menggoda manusia itu ada beberapa motifnya. Yang pertama diperintah oleh tukang sihir, sehingga tadi seorang akhirnya sakit, atau seorang akhirnya dia tadinya cinta sama istrinya menjadi tidak cinta.
Ini yang pertama, motif yang pertama. Syaitan dalam menggoda manusia adalah karena diperintah oleh tukang sihir. Kemudian yang kedua motifnya adalah karena iseng. Iseng aja syaitan ingin goda manusia. Makanya kita kadang lewat jalan malam-malam sendirian, ya. Mungkin ada yang penampakan, ya, kita ngelihat sesuatu atau suara-suara atau yang lain. Ini bisa jadi karena iseng. Kemudian yang kedua adalah karena, yang ketiga adalah karena balas dendam. Di antaranya mungkin karena kita nyakiti ya syaitan, yaitu dengan nyiram air panas. Makanya kalau kita buang air panas, hendaknya dengan berhati-hati. Ketika kita tuang air panas, hendaknya dengan hati-hati. Khawatir ketika kita siram air panas itu terkena syaitan, akhirnya dia mati dan balas dendam. Maka ketika kita buang air panas, kita ya mengucapkan bismillah, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ketika kita siram kena syaitan, kemudian ya syaitan ya, yang lainnya akan balas dendam. Kemudian yang keempat adalah karena syaitan itu dia suka dengan manusia. Dia suka dengan manusia. Oleh karena itu kita jangan sembarangan membuka baju. Terutama misalkan di kamar mandi, kita usahakan ketika masuk kamar mandi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika ada jin yang melihat kemudian dia naksir. Ini tubuhnya bagus, ya, sehingga dia apa? Dia taksir, sehingga menjadikan terkadang seorang itu dia susah untuk menikah. Makanya kalau ada orang yang betah menjadi jomblo, itu bisa jadi apa? Dia ya digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, atau ada jin yang suka dengan dia. Oleh karena itu ya kalau ada orang yang betah menjomblo, mungkin butuh untuk apa? Diruqyah. Karena bisa jadi ada jin yang suka sama dia. Inilah diantara motif syaitan dalam menggoda manusia. Yang tadi diantaranya adalah dengan diperintah oleh tukang sihir. Dan tukang sihir ketika meminta bantuan kepada jin atau kepada syaitan itu tidak gratis. Ya, tukang sihir ketika meminta bantuan kepada jin, kepada syaitan itu tidak gratis. Di antaranya bagaimana cara mereka memanggil jin ini, meminta bantuan kepada jin. Di antaranya adalah dengan adanya tumbal. Dengan memakai apa? Tumbal. Dan tumbal itu biasanya adalah hewan. Hewannya apa biasanya? Ayam. Kenapa ayam yang diminta, Pak? Kenapa biasanya yang dijadikan tumbal oleh tukang sihir atau dukun adalah ayam? Kenapa ayam? Karena ayam ini yang mengingatkan orang untuk sholat, yang biasa berkokok ya di waktu menjelang subuh, ya, mengingatkan orang untuk apa? Untuk sholat. Maka tukang sihir, dukun gak suka dengan ini. Maka mereka minta ketika ada orang yang datang minta bantuan kepada dia, itu dengan membawakan tumbal ayam yang biasanya berwarna hitam. Dan kadang juga tumbalnya itu adalah manusia. Jadi nggak ada yang gratis, ya. Ketika seorang itu minta bantuan kepada jin, tidak ada yang gratis. Dan diantaranya juga cara mereka untuk memanggil jin adalah dengan menistakan agama. Oleh karena itu tukang sihir kalau ingin sihirnya semakin sakti, maka caranya adalah dia berani untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berani melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, maka sihirnya akan semakin sakti. Di antara bentuk penistaan agama mereka adalah yang disebutkan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke dalam kamar mandi. Jadi ini bentuk penistaan ya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian diantaranya juga adalah dengan menulis Al-Quran dengan darah haid. Jadi nulis Al-Quran dengan darah haid. Ini diantara bentuk-bentuk penistaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berani melakukan kekufuran, bahkan semakin kufur, maka sihirnya akan semakin sakti.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukuman bagi tukang sihir karena dampak yang begitu besar yang dilakukan oleh tukang sihir, menjadikan manusia itu takut, menjadikan manusia itu kemudian resah, maka hukuman bagi mereka adalah dengan dipenggal kepalanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, haddus sahir dorbatun bis saif. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah dengan dipenggal kepalanya. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, tukang sihir kan dia sudah apa? Kufur. Maka hukumannya dalam Islam adalah dengan dibunuh. Dan ucapan haddus sahir darbatun bis saif, hukuman bagi tukang sihir itu adalah dengan dipenggal kepalanya. Ini adalah ucapan dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdillah. Jadi ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, sebagian sahabat itu bersepakat bahwasanya hukuman bagi tukang sihir adalah dengan dipenggal kepalanya. Di antara sahabat yang berpendapat demikian adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di antaranya adalah Abdullah bin Umar, juga ada Hafsah, kemudian ada sahabat Jundub al-Asdi, kemudian ada sahabat Qais bin Sa'ad, dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak ada di antara sahabat yang mengingkari ini, ya, tidak ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mengingkari pendapat mereka. Disebutkan di zaman dahulu ada seorang gubernur Irak yang dia mengundang tukang sihir. Gubernur Irak ini bernama Al-Walid bin Uqbah. Dia mengundang tukang sihir untuk hiburan bagi masyarakatnya. Ya, dia undang, kemudian tukang sihir ini melakukan aksinya, yaitu dengan memenggal kepala. Ya, penggal kepala penonton kah atau siapa, habis dipenggal sambung, habis penggal sambung. Kemudian dikabarkan kepada sahabat Jundub bin Abdillah ini bahwasanya di sana ada tukang sihir yang lagi melakukan aksinya, penggal kepala kemudian disambung. Maka datanglah Jundub kemudian memenggal kepala tukang sihir tersebut, dan dia mengatakan, kalau memang bisa sambung kembali kepalamu, ya, sambung kembali kepalamu. Dan ternyata ya nggak bisa, tukang sihir ini menyambung kepalanya kembali, yang pada akhirnya Jundub ini dimasukkan ke dalam penjara oleh gubernur ini. Dan ketika sampai kabar ini kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, maka Salman Al-Farisi berkomentar, mereka berdua telah melakukan kesalahan. Gubernur melakukan kesalahan mengundang tukang sihir, dan Jundub juga melakukan kesalahan karena dia langsung memenggal kepala tukang sihir. Yang berhak memenggal itu siapa? Ya, pemimpin, bukan ya orang per orang. Jadi karena bahaya yang ditimbulkan oleh tukang sihir itu sangat mengerikan, membuat orang takut, membuat orang resah kehidupannya, menjadikan orang itu kemudian sakit dan bisa berujung meninggal dunia. Maka hukuman di dalam Islam bagi tukang sihir ini adalah dengan dipenggal kepalanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara kita agar terhindar daripada sihir. Karena seorang ketika dia sudah terkena sihir itu kadang-kala susah untuk disembuhkan. Terlebih biasanya buhul-buhul itu benar-benar disembunyikan oleh tukang sihir. Kadang bisa jadi dia sembunyikannya itu di pondasi gedung lantai 50. Seperti itu bisa ditemukan nggak Pak? Buhul-buhul udah susah ya. Jadi karena buhul-buhul ini bila ditemukan menjadikan orang itu mudah untuk sembuh, ya, orang yang terkena sihir, maka buhul-buhul ini mereka sembunyikan. Saya pernah lihat video ya yang di syuting ya acara ini di Arab Saudi. Jadi ada tukang-tukang sihir itu yang ada di Arab Saudi ditangkapin. Kemudian mereka ditanyai di mana mereka simpan buhul-buhul itu. Jadi ada yang menyimpannya itu di dalam kepala ikannya dijahit, kemudian disimpan di aluminium foil, dimasukkan ke dalam kaleng dan dibawa ke tengah padang pasir ya.
Jadi benar-benar disembunyikan. Maka bagaimana cara kita supaya kita terhindar daripada sihir? Ya, karena apabila seorang sudah terkena sihir, dia susah untuk disembuhkan. Yang pertama adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dengan cara yang benar. Yang pertama adalah dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat yang ke-100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dia kuat imannya kepada Allah, maka insya Allah dia akan jauh untuk terkena sihir. Karena biasanya orang-orang yang terkena sihir adalah ya orang-orang yang lemah imannya dan juga lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Qur'an, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadikannya teman karibnya. Jadi kalau kita jauh daripada Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan syaitan untuk menyesatkan kita, dan bahkan Allah jadikan syaitan itu sebagai teman karib kita. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada menjaga Allah? Makna daripada menjaga Allah adalah dengan menjalankan syariatnya, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebutkan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita agar kita terhindar daripada sihir. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat subuh secara berjamaah. Jadi di antara cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjalankan syariatnya, di antara syariatnya adalah dengan kita salat subuh secara berjamaah. Kenapa salat subuh secara berjamaah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallas subh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Razzaq ya Al-Badr hafizahullah taala pernah mengisahkan, dengan kisah ini beliau sebutkan dalam syarah Al-Adabul Mufrad yang pernah beliau syarah ya. Beliau mengisahkan ada kisah seorang murid yang sekolah di sekolahan. Kemudian murid ini dia melakukan pelanggaran. Ketika dia melakukan pelanggaran, dia dihukum sama gurunya. Ketika gurunya mau menghukum dia, memukul dia dengan kayu, murid ini kemudian baca hadis ini, man sholat subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Dan guru tadi subuh saya salat apa? Berjamaah. Maka gurunya yang paham hadis ini nggak jadi apa? Nggak jadi mukul. Bukan berarti nanti bapak-bapak pulang ngajarin hadis ini ke anak-anaknya. Nanti kalau guru mau mukul apa? Baca hadis ini. Ya, khawatirnya gurunya nggak paham. Ya, khawatirnya gurunya apa? Nggak paham. Jadi anak kita tetap dipukul. Namun intinya, siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha ya ajak keluarga kita, anak-anak kita ya untuk salat subuh secara berjamaah di masjid. Maka ya keutamaannya adalah dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah
mengkonsumsi kurma ajwa. Ya kalau ada kita rutinkan makan kurma ajwa karena bisa terhindar daripada sihir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i tamarati ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa ya di pagi hari, maka dia akan terhindar daripada racun dan juga sihir. Jadi siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa ya di pagi hari dengan 7 kurma ajwa ya. Jadi bukan 7 tahu isi ya, bukan 7 bakwan ya. Kadang sarapan kita kan gorengan ya. Jadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah 7 butir kurma ajwa. Maka orang yang mengkonsumsi ini di pagi hari dia akan terhindar daripada sihir dan juga racun. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari sihir adalah senantiasa membaca Al-Quran. Terutama yang kita baca adalah surat Al-Baqarah. Terutama surat Al-Baqarah. Jadi mungkin kita rutinkan untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Selain kita baca surat-surat yang lainnya, kita juga baca surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Karena membacanya itu akan mendatangkan keberkahan dan meninggalkannya itu akan mendatangkan kerugian, wala tastati'uhal batalah. Dan juga orang yang bacanya dia akan terhindar daripada sihir. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari sihir adalah banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya zikir yang kita baca itu adalah bismillah. Jadi kalau kita nggak hafal doa naik kendaraan, doa masuk pasar, kita nggak hafal, maka minimal yang kita baca adalah apa? Bismillah. Ini minimal zikir yang kita baca. Kalau kita nggak hafal zikir-zikir ya, mungkin karena sudah tua sehingga susah untuk menghafal zikir-zikir, maka minimal zikir yang kita baca itu adalah apa? Bismillah. Dan kalau kita hafal zikir pagi dan sore, maka itu jauh lebih bagus. Jadi kita rutinkan membaca zikir pagi dan sore. Ini jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai kelewat kita membaca zikir pagi dan sore. Terlebih yang kita perhatikan daripada zikir-zikir itu adalah kita memperbanyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi kita perbanyak saja ya membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena keduanya ini disebut sebagai muawwidzatain ya, 2 surat sebagai apa? Perlindungan. Maka dengan kita banyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, mudah-mudahan kita benar-benar terhindar ya dari sihir. Kemudian di antaranya adalah agar kita terhindar dari sihir, kita memagari rumah kita. Memagari rumah bukan dengan pagar ya, pagar-pagar syaitan ya, tapi kita memagari rumah kita dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab-adab yang ada di dalam rumah itu erat kaitannya dengan syaitan, sering digandengkan dengan apa? Syaitan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhuli." Apabila seorang dia masuk ke dalam rumah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumahnya, wa 'inda ta'amihi, dan ketika makan juga dia berzikir kepada Allah, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tinggal untuk kalian dan juga tidak ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi, dan apabila seorang itu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumah, maka syaitan mengatakan adraktukumul mabit, kalian punya tempat tinggal. Ya, jadi adab-adab dalam rumah itu banyak yang dikaitkan dengan syaitan. Di antaranya juga adalah masuk ke dalam kamar mandi. Ya, kita di rumah pasti masuk apa?
kamar mandi. Itu dikaitkan juga dengan syaitan. Sebagaimana doa masuk kamar mandi itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan laki-laki dan perempuan. Jadi dikaitkan dengan syaitan. Di antaranya juga yaitu ketika seorang dia berhubungan badan dengan istrinya, ya, berhubungan badan dengan istrinya. Ini dikaitkan dengan syaitan. Allahumma jannibna syaitan, ya. Kemudian apa bacanya? Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Jadi dikaitkan dengan apa? Dengan syaitan. Kemudian juga di antara hadis, ya, yang menunjukkan bahwasanya ya adab kita di dalam rumah itu dikaitkan dengan syaitan adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana janahul lail au amsaitum," apabila sudah datang malam atau sore hari, "fakufu sibyanakum," maka tahan anak-anak kalian. "Fa inna syayatina tantashiru hina idzin," karena syaitan ketika itu pada apa? Bertebaran. "Wa aghliqul abwab wadhkur ismallah," dan tutuplah pintu-pintu sambil kalian menyebut nama Allah. Jadi ketika kita tutup pintu di malam hari, hendaknya kita sambil mengucapkan apa? Bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena sesungguhnya syaitan dia tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya. Jadi kita pagari rumah kita dengan perbanyak zikir. Karena adab-adab yang ada dalam rumah, zikir-zikir yang ada dalam rumah itu banyak yang dikaitkan dengan syaitan. Kemudian juga di antara adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita masuk rumah adalah dengan mengucapkan salam. Jadi bukan berarti karena rumah yang kita masuki itu adalah rumah kita sendiri sehingga kita tidak mengucapkan apa? Salam. Karena banyak orang yang mengira bahwa salam itu ketika mau masuk ke rumah orang lain baru izin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau masuk ke rumahnya sendiri dia nggak salam, dia langsung buka pintu, langsung apa? Masuk. Maka hendaknya seorang dia ketika masuk ke dalam rumahnya dia mengucapkan salam. Karena di antara keutamaan ketika seorang itu masuk ke rumah mengucapkan salam, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum dominun 'ala Allah." Ada 3 golongan yang dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu daripada 3 golongan yang mendapatkan jaminan keamanan adalah man dakhala baitahu fasallam fahuwa dominun 'ala Allah, yaitu orang yang masuk ke dalam rumah dan dia mengucapkan salam, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab yang hendaknya kita hidupkan di dalam rumah kita adalah dengan membaca Al-Quran. Kita jangan sampai jadikan Al-Quran, jangan sampai jadikan rumah kita itu layaknya kuburan. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian itu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu yang tidak ada bacaan apa? Bacaan Al-Qur'annya. Enggak ada yang sholat, yang enggak ada yang baca apa? Al-Qur'an. Maka jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kita makmurkan rumah kita dengan Al-Qur'an. Kita suruh anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Minimalnya yang kita baca ya adalah 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, ya, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini kita rutinkan baca setiap malam. Ketika kita hendak tidur kita baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Karena biasanya sihir itu dikirimkan oleh tukang sihir di malam hari. Maka dengan kita membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah di malam hari, maka dia akan mendapatkan kecukupan. Ya, dia akan dicukupkan dari segalanya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara agar kita terhindar daripada sihir adalah dengan kita keluar rumah membaca doa. Ketika kita keluar rumah baca doa, karena doa keluar rumah ini ya begitu istimewa. Yang disebutkan dalam hadis ya, ketika seorang dia membaca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqit. Kamu telah mendapatkan hidayah, kamu telah dicukupkan, dan kamu akan apa? Dijaga. Jadi ini doa yang sangat istimewa. Jangan sampai kita lalai ketika kita keluar rumah untuk membaca doa ini. Sudah hafal semua ya Pak ya? Ibu-ibu juga ya. Ini kita amalkan, kita praktekkan, karena doa ini begitu istimewa. Yang orang yang membacanya dikatakan kepada dia hudita wa kufita wa wukit. Kamu telah mendapatkan hidayah, kemudian kamu telah dicukupkan, dan juga kamu telah dijaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara mengobati sihir. Bagaimana cara mengobati sihir ya. Ada kalanya mungkin seorang itu pada akhirnya dia terkena sihir. Maka bagaimana cara agar terhindar daripada sihir? Di antaranya adalah yang pertama, mencari buhul-buhul. Mencari buhul-buhul. Karena kalau buhul-buhul ini ketemu, maka akan mudah ya seorang itu akan sembuh. Kemudian yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya orang itu dia bisa sembuh daripada sihir ya ketika dia berdoa kepada Allah, sekalipun gak diruqyah ya, atau tidak diobati dengan cara-cara yang lain, cukup dia dengan berdoa kepada Allah, maka dia bisa sembuh daripada apa? Dari sihirnya. Terutama ketika dia berdoa di tempat-tempat yang mustajab atau di waktu-waktu yang mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada yang meminta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Kemudian di antara cara ya mengobati sihir adalah dengan dibekam. Ini menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan dibekam di titik-titik yang dia merasakan sakit. Kemudian yang berikutnya adalah dengan daun bidara. Dengan daun bidara disebutkan ya, dengan 7 daun bidara dihancurkan di antara 2 batu, kemudian dibilas dengan air dan airnya dibacakan ayat kursi, kemudian diminum ya. Kalau ada sisa bisa digunakan untuk mandi. Dan berobat ya, sihir dari daun bidara ini sangat manfaat bagi orang yang terkena sihir terpisah dengan istrinya, atau tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya, tidak bisa melakukan hubungan badan. Jadi diceritakan ada pasang suami istri, bahkan mereka ini kuliahnya di Arab Saudi ya. Sama-sama mereka ini adalah orang yang hafal Al-Quran, tapi ada orang yang mengirim sihir kepada suaminya. Jadi suaminya ini disihir, sehingga kalau misalkan dekat sama istrinya, ya mohon maaf, kemaluannya tidak berfungsi. Tapi kalau lagi jauh dari istrinya, kemaluannya berfungsi. Dia dari jauh, dia kangen, rindu ya. Tapi begitu dekat dengan istrinya nggak berfungsi kemaluannya ya.
Ini bagian daripada apa? Sihir. Maka cara pengobatan yang ampuh yang disebutkan adalah dengan 7 daun bidara ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan diruqyah. Dengan diruqyah. Dan ruqyah itu dia bebas, bisa dengan cara apa saja. Ya. Jadi selama itu dia tidak melanggar syariat, maka bebas. Ruqyah itu sambil dipijit-pijit pakai bawang merah, ya, dipijit-pijit pakai minyak goreng, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Iridu alayya ruqakum." Ya, coba perlihatkan ruqyah kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Maka tidak mengapa ruqyah itu ya dengan model apa saja selama tidak mengandung apa? Kesyirikan. Jadi bisa dengan model apa saja. Bisa dengan kemudian baca Al-Qur'an dan ditiupkan kepada air zam-zam ya. Terlebih kemudian air zam-zamnya itu dicampur dengan apa? Madu. Ini kedua-duanya apa? Berkah. Air zam-zam itu berkah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa dia diminum? Kalau diniatkan untuk menyembuhkan maka insya Allah akan sembuh. Ya. Kemudian dicampur juga dengan madu, dan madu itu disebutkan adalah sebagai obat. Jadi bisa dengan cara apa saja ketika seorang itu dia meruqyah. Ya, namun jangan sampai ruqyahnya itu ada unsur kemaksiatan dan juga unsur kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh ayat Al-Qur'an pada asalnya dia adalah bisa untuk dijadikan ruqyah. Jadi seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an pada asalnya dia ayat-ayat yang bisa dijadikan ruqyah. Namun disebutkan ada ayat-ayat tertentu ya yang sangat kuat pengaruhnya apabila dijadikan sebagai ruqyah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah dengan dibacakan surat Al-Fatihah ya. Dengan dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian juga diantaranya adalah dengan surat Al-Baqarah ya. Jadi pada asalnya seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai ruqyah. Namun ada ayat-ayat tertentu sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Dan terkait dengan sihir itu ada ayat-ayat yang lainnya juga. Ya, ada ayat-ayat yang lainnya yang sangat kuat untuk mengobati sihir. Yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan sihir. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang terkait dengan sihir. Inilah ayat yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai ruqyah bagi orang yang terkena sihir. Di antara ayat-ayat sihir yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Thaha ayat 69 ya. Surat Thaha ayat 69. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah surat Al-A'raf dari ayat 118 sampai 122. Ya, surat Al-A'raf dari ayat 118 sampai 122. Kemudian surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ya, surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ini disebutkan ya ayat-ayat yang mengandung sihir ya, yang terkait dengan cerita-cerita sihir, dan ini sangat kuat pengaruhnya ketika dijadikan sebagai ayat ruqyah orang-orang yang terkena sihir. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara berikutnya untuk mengobati sihir adalah dengan sihir juga. Mengobati sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan sihir ini disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, Kitab Tauhid, dengan pembahasan An-Nushrah. Nanti bisa dibaca untuk lebih jelasnya. Jadi mengobati sihir dengan sihir ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama.
Jadi mengobati sihir dengan sihir adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah boleh mengobati sihir dengan sihir. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari segelintir ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, ini mengatakan bahwasanya mengobati sihir dengan sihir itu tidak diperbolehkan. Ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang nusrah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hiya min amali syaitan, bahwasanya dia adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Dan juga bahwasanya an-nusrah ini, yaitu mengobati sihir dengan sihir, ini sama saja kita mendukung apa? Mendukung tukang sihir, mendukung perdukunan. Ya. Sedangkan datang kepada dukun saja kita nggak percaya, itu sholat sudah tidak diterima selama 40 hari. Kalau kita percaya bisa kufur. Jadi pendapat yang kuat, wallahu taala alam, mengobati sihir dengan sihir adalah hal yang terlarang yang bisa menjadikan seorang itu justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang dijadikan jumhur ulama bahwasanya mengobati sihir dengan sihir itu diperbolehkan? Di antara dalil mereka adalah karena sihir ini darurat, ya. Bahwasanya mengobati sihir itu sangat susah, sehingga disebutkan ini adalah hal yang darurat. Dan ada kaidah fikih yang masyhur, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Segala hal yang darurat, ya, segala hal yang darurat itu apa? Diperbolehkan. Segala hal yang terlarang itu diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat, ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Segala hal yang terlarang itu dia menjadi boleh dalam kondisi apa? Darurat. Jadi sihir ini dianggap sama mereka adalah hal yang darurat karena susah untuk disembuhkan. Sebagaimana tadi yang sudah kita kisahkan, kadang ada tukang sihir itu yang dia menyembunyikan buhul-buhul itu di mana? Mungkin di pondasi gedung lantai 50, ya, sehingga sangat susah untuk ditemukan. Maka di antaranya adalah caranya untuk mengobati sihir ini dengan sihir kembali, karena ini bagian daripada darurat. Dan kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Segala hal yang dilarang dibolehkan dalam kondisi darurat, ya. Namun kaidah ini kemudian dibantah, ya, oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Apa bantahan mereka? Bantahan mereka yang pertama, bahwasanya sihir itu bukan hal yang darurat. Masih ada obat yang lain, cara yang lain untuk mengobati apa? Sihir. Yaitu dengan cara diruqyah, ya, mungkin memang butuh kesabaran. Dan meruqyah itu tidak mesti kita kepada orang lain. Meruqyah itu bisa dengan diri kita sendiri. Justru meruqyah dengan diri sendiri itu terkadang lebih ampuh, karena kita yang lebih tahu penderitaan apa? Penderitaan kita. Dan kalau kita minta ruqyah kepada orang lain, ya, khawatirnya kita terlalu bergantung kepada tukang ruqyahnya, sehingga kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita mencari tukang ruqyah yang sudah terkenal akan kehebatannya, misalkan kita datang, kita undang dia, kemudian kita minta supaya meruqyah saudara kita atau yang lainnya. Kadang-kala ketergantungan kita itu bukan kepada Allah, tapi ketergantungan kita kepada si peruqyah. Maka alangkah baiknya ketika kita itu meruqyah diri kita sendiri. Ya, mungkin kita senantiasa baca surat Al-Baqarah atau membaca zikir-zikir, ya, zikir-zikir pagi dan sore. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Ini bantahan yang pertama, bahwasanya sihir itu dia bukan darurat. Ada cara lain untuk mengobati sihir, yaitu dengan cara diruqyah. Kemudian bantahan mereka yang kedua, kaidah ini yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu hanya bisa digunakan bila ada kepastian, ya. Jadi kaidah ini bisa diamalkan, bisa digunakan bila ada kepastian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang tersesat di hutan. Ketika dia tersesat di hutan, dia kehabisan bekal, ditunggu-tunggu kijang nggak lewat-lewat, ya. Ditunggu hewan-hewan yang halal nggak lewat-lewat.
kemudian dia sudah dalam kondisi lemah, lewatlah ya babi misalkan, kemudian dia tombak ya, dia bakar, kemudian dia makan. Ketika dia makan babi itu pasti kenyang atau tidak, Pak? Pasti kenyang atau? Pasti kenyang ya. Maka kaidah ini bisa berlaku. Jadi kaidah ini berlaku bila memang benar-benar ada hasilnya ya. Seorang yang dia kelaparan kemudian dia makan babi, makan kenyang ya, ada hasilnya, dia apa? Dia kenyang. Tapi ingat, ketika seorang dalam kondisi darurat, dia memang dibolehkan makan babi, tapi secukupnya. Nggak boleh dia bungkus kemudian dibawa pulang ya. Dia makan, wah enak nih ya, kemudian dia bungkus dia bawa apa? Dia bawa pulang, ini nggak boleh. Makan sekadarnya sampai cukup, dia kenyang, kemudian dia tinggalkan ya. Tidak boleh kemudian dia bawa pulang atau dibawa sebagai bekal. Jadi kaidah ini berlaku bila ada hasil yang pasti. Sekarang orang yang mengobati sihir dengan sihir, kira-kira ada hasil yang pasti atau tidak? Ya, ada hasil yang pasti atau tidak? Orang yang mengobati sihir dengan sihir, kira-kira ada hasil yang pasti atau tidak? Ya, tidak. Karena terkadang orang datang kepada tukang sihir, ternyata sihir yang dikirimkan kepada orang ini itu adalah sihir yang lebih apa? Lebih sakti. Jadi sudah kita sebutkan bahwasanya tukang sihir itu juga dia bertingkat-tingkat. Yang berani makin kufur kepada Allah, maka sihirnya akan lebih apa? Lebih sakti ya. Jadi intinya adalah bahwa mengobati sihir dengan sihir itu hukumnya adalah terlarang dan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kemudian bantahan mereka yang berikutnya adalah bahwa tidak mesti orang yang sakit itu kemudian diobati. Ya, tidak mesti kemudian orang yang sakit itu diobati. Terlebih mengobatinya itu dengan yang lebih parah misalkan. Jadi kaidah ini dia berlaku ya, ketika misalkan sudah pasti hasilnya. Kemudian yang lainnya adalah seorang itu dia tidak boleh mengobati sesuatu dengan obat yang lebih parah. Contohnya adalah misalkan ada orang yang dia berdua sama temannya atau bertiga sama temannya jalan-jalan naik ke gunung kemudian tersesat. Kemudian ketika mereka tersesat, mereka kehabisan bekal. Ketika mereka kehabisan bekal, mereka tunggu ya, mohon maaf, babi ditunggu. Tapi nggak lewat-lewat juga. Mereka sudah mau mati ini semuanya. Kemudian boleh nggak dia nyembelih temannya yang satunya? Kira-kira ya, daripada kita mati semua, lebih baik adalah satu di antara kita yang bisa disembelih kemudian dibakar dagingnya. Ya, kita home pimpa saja, siapa yang kalah dia yang disembelih. Boleh atau tidak, Pak? Ya, tidak boleh kita untuk mengobati hal yang demikian dengan yang lebih apa? Parah. Begitu juga dengan sihir. Kita di hadapan kita ini antara mati dalam keadaan bertauhid, yang kedua adalah hidup namun kita apa? Mempertaruhkan akidah kita, mempertaruhkan tauhid kita. Maka mana yang lebih parah? Yang lebih parah adalah ketika kita bertahan untuk hidup tapi kita mempertaruhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berobat kepada tukang sihir, tandanya kita melakukan hal yang bisa menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar wallahu taala alam bahwasanya berobat ya, mengobati sihir dengan sihir adalah hal yang terlarang. Wallahu taala alam. Ya, mungkin demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.